A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk pada bahasan 198 bab tentang kafaroh. Pernah dengar Pak kalimat kafaroh? Apa Pak kafaroh? Kafarot. Ya. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakiha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Kita kadang selalu menginginkan kenikmatan. Ya. Kalau semua ditanya pasti lebih senang dapatkan kenikmatan. Padahal dalam kesusahan pun Allah berikan kenikmatan. Nikmatnya gimana? Sebagaimana dalam riwayat ini, dalam hadis ini, capek. Gimana capek? Capek, lelah kita ya. Lelah bekerja, lelah dalam kehidupan, lelah dalam melakukan pekerjaan, macam-macam tuh. Dalam konteks umum, intinya yang menguras tenaga kita. Dan sakit, ya, demam, pusing, itu yang sakit-sakit biasa. Kalau udah sakit level 40, asam urat, kolesterol, naik lagi jantung, naik apa lagi, stroke. Itu kan makin tambah umur levelnya makin naik. Kalau kita melihatnya gimana Pak? Ya sakit gitu ya. Terus kegelisahan, gelisah Pak. Ekonomi nggak menentu, gelisah kita. Musim kemarau, gelisah. Musim apa lagi? Sulit panen gitu ya. Gagal panen, gelisah. Keamanan yang nggak nentu, gelisah. Kesedihan, ya kesedihan konteks umum banget. Pokoknya dalam bentuk semua kesedihan. Baik itu sedih karena kita kena musibah atau sedih karena kondisi-kondisi tertentu. Kemudian gangguan, ya dizolimi orang, ya disengin orang, atau musibah, banjir, gempa, kebakaran, ya, yang menimpa seseorang mukmin atau bahkan duri yang menusuknya, atau lagi jalan kena duri itu, atau lagi kerja Pak, susupan, ya macam-macam lah ya. Apa kata Nabi dengan kondisi itu tadi gimana?
akan menjadi kafarah berbagai dosanya. Kafarah itu bahwa kesedihan tadi, capek tadi, musibah tadi, apalagi gangguan gitu ya, sakit, itu semua menjadi kafarah. Kafarah itu maksudnya penebus dosa. Enak nggak Pak? Sakit, tapi bukan berarti enak di sakitnya ya. Artinya sakit kan kita nggak bisa hindarin ya. Ya kan salah kita Pak. Udah tahu asam urat, makan tunjang. Makan melinjo gitu ya. Udah tahu kolesterol, makan yang bergaji gitu ya. Tapi sebabnya kita, tapi ketika sakit Allah ngapusin dosa kita. Coba. Sebab sakit kan mayoritas ya memang maunya kita apa namanya? Karena ketidakhati-hatian kita. Tapi ketika sakit itu datang, Allah hapusin dosa kita, Pak. Makanya rasa-rasanya pantas tidak ada kurang-kurangnya gitu ya ketika Allah menyebutkan dengan namanya Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mestinya kalau kita gimana Pak? Salah kamu gitu ya. Terus minta kasih dong sesuatu buat saya gitu. Udah dia buat kesalahan sendiri gitu. Tapi Allah enggak dibiarkan kita dalam kesedihan sendiri. Enggak dibiarkan kita sedih ya sedih aja. Enggak dibiarkan kita sakit ya sakit aja. Tapi dalam sakit itu Allah hapusin dosa kita. Tapi ada syaratnya apa? Apa syaratnya? Nerimo, sabar, ikhlas. Terima dengan takdir Allah. Sehingga sakit kita sehari, 2 hari, itu beda Pak. Penghapusan dosanya. Jadi sehari itu dihapusin dosa kita. Kalau tambah banyak, ya tambah banyak. Nah, tapi jangan nanti, wah kalau gitu doain aja lah biar sakit. Biar dosa terlalu banyak, ya. Untuk tobat rasanya berat gitu ya. Disuruh banyak ibadah masih males-malesan. Ya udahlah sakit aja lah, tinggal baring di rumah gitu. Ya. Atau biar ada kesedihan dan macam sebagainya. Artinya Allah ketika dalam kondisi itu saja masih menunjukkan kasih sayangnya. Ya, masih menunjukkan begitu Allah cinta gitu dengan hambanya, sampai sakit Allah hapusin dosa. Maka ketika kita punya konsep ini, apa Pak akhirnya yang terjadi? Ketika sakit nggak ngeluh, ya nggak ngeluh. Apa sih ini? Kenapa saya yang diuji dengan sakit ini? Ya mungkin dengan sakit yang berat, misalkan cancer gitu ya. Ya Allah, kenapa saya? Ya, kenapa nggak dia aja? Minta ke orang lain. Ya. Tapi nerima kita. Ketika kita terima, maka setiap kesabaran kita itu bernilai kafarah. Allah tebusin dosa kita. Selama bukan dosa besar. Ya, selama bukan dosa kita menyekutukan Allah, ya syirik, apalagi dukun gitu ya. Nyembah berhala, selama bukan dosa itu Allah hapuskan. Kemudian di surah An-Nisa Allah menegaskan innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Allah tidak pernah tuh menyakiti umatnya, itu tidak pernah. Tapi banjir, coba cek ulah siapa. Tapi kebakaran, coba cek ulah siapa. Tapi gempa, coba cek ulah siapa. Allah kan ngasih tahu Pak ya, tidak akan terjadi gempa melainkan banyaknya maksiat yang terjadi di tempat tersebut dan tidak ada orang yang
Maksiat spesifik disebutkan apa? Zina. Itu gempa tuh. Walau banyak gempa ya. Orang dengan berpikir logika, dia menyangka hanya sebatas, oh ini kejadian alam nih, pergeseran lempeng bumi. Padahal ini lempeng bumi nggak mau bergeser nih, kalau bukan Allah yang suruh. Allah tidak akan nyuruh itu lempeng bumi bergeser kalau tidak ada apa-apa di atasnya. Maksudnya Allah nggak iseng. Coba deh, besar dikit gitu lempeng bumi daerah sana. Allah nggak iseng. Semuanya sesuai dengan amalan hambanya yang ada di atas nih. Semakin banyak maksiat, ya ada aja musibahnya. Apalagi banyak maksiat tidak ada yang mengingatkan. Kalau masih ada orang yang mengingatkan, itu Allah masih nahan-nahan. Jangan. Kenapa? Masih ada orang soleh yang ngingetin. Makanya nahi mungkar itu penting, Pak. Oke, banyak maksiat, tapi selama ada nahi mungkar, musibah itu tidak datang. Musibah itu datang kapan? Ketika nahi mungkar tidak bisa dibendung, tidak ada yang ngingetin, semuanya diem, udah musibah masuk. Ya. Sehingga orang-orang yang mengajak pada nahi mungkar itu menyelamatkan kita, Pak. Kalau ada organisasi kerjaannya yang nahi mungkar, biasanya dibenci orang, bahkan dibubarin. Ya. Yang organisasi yang keras gitu ya. Keras dalam artian sama nahi mungkar, sama orang baik mah tidak keras, mereka baik. Tempat maksiat, tempat prostitusi, tempat khamar dijual, apalagi tempat diskotik, macam-macam gitu ya. Mereka bubarin hanya tempat maksiat aja. Atau mereka ngingetin orang-orang yang ke tempat maksiat. Itu penting betul. Ya, makanya kenapa mungkin kita melihat ada maksiat di sini, tapi musibah nggak datang. Coba lihat, cek, pasti ada orang yang nahi mungkar di situ. Walaupun mungkin perannya tidak berpengaruh banyak, tapi ketika ada orang yang mencegah atau ngingetin orang biar nggak nahi mungkar, maka azab Allah itu masih ditahan. Kalau sudah nggak ada lagi, hilang, ya dari bawah sampai atas, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk menahan musibahnya. Coba cek, Pak. Kan beberapa waktu yang lalu, bilanglah Aceh gitu ya, dulu ya, tsunami. Awalnya saya nggak terima, Pak. Waktu saya ikut relawan, nginep dulu di Medan sebelum masuk ke Aceh gitu ya. Diceritalah sama orang Medan gitu ya. Oh, di Aceh karena banyaknya maksiat begini-begini. Awalnya kita orang Aceh asli gitu ya, dia ngomongin begitu kan tidak terima gitu. Tapi pas masuk ke Acehnya, melihat kondisinya, dengar ceritanya, bagaimana maksiat terjadi di dekat kuburan ulama. Pos aparat di situ semua banyak. Ya, aparat hijau, coklat, macam-macam lah. Ya, ada kuburan ulama di situ. Mereka bikin pesta. Terjadilah yang terjadi. Malam mereka bikin pesta, besok pagi habis semuanya. Yang tersisa cuma berapa orang. Betul, saya ikut gitu ya di beberapa pembersihan mayat gitu. Dengarlah cerita. Oh, awalnya saya nggak terima, akhirnya oke, baru saya terima gitu. Udah nggak ada yang ngingetin nahi mungkarnya. Ya, dari bawah sampai ke atas. Kita bersyukur kalau di tempat kita masih ada yang ngingetin ya, ada tempat maksiat diingetin. Oh, tutup, jangan, atau ada aparat yang punya kuasa dengan posisinya gitu ya. Udah, jangan buka lagi tempat ini. Itu membantu menyelamatkan kita dari musibah yang Allah bisa datangkan. Karena Allah udah declare, Pak.
menegaskan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka kalau musibah datang, jangan suudzon sama Allah. Suudzonnya sama diri kita sendiri. Ya, suudzonnya sama gimana orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah kalau sudah datangkan musibah, udah nggak milih-milih. Kan nggak mungkin ya musibah datang, daerah sana aja. Ya kayak, hanya yang ini jangan ya, yang tinggal Cibur Kontri enggak, yang di luar iya ya, misalkan. Kan nggak begitu. Ketika musibah datang, udah pukul rata semuanya. Kayak banjir, Pak. Emang milih-milih. Kalau udah kena daerah situ ya rata semuanya. Ya mungkin keajaiban ya ada saja, mungkin seperti di Aceh ya. Semua bangunan rusak, tapi masjid berdiri kokoh. Bangunan bukan rusak, Pak, keangkut sama pondasi-pondasinya. Keangkut, bersih gitu. Sejauh berapa kilo itu, ada 7 kiloan kali. Itu dari sini 7 kilo sana tuh rata semuanya. Masjid berdiri kokoh satu. Enggak ada pohon, enggak ada bangunan. Tapi masjid cuma tiangnya geser dikit. Nah, itu kan udah kuasa Allah nanti, ya. Baik, kita lanjutin. Kemudian dari Said ia berkata, saya pernah bersama Salman. Ini kan Salman Al-Farisi. Ya, yang beri ide untuk perang Khandaq, perang Parit. Mengunjungi orang sakit di daerah Kindah. Ketika kami menemuinya, maka Salman menghiburnya. Absyir. Ya. Makanya kalau ketemu orang sakit, Pak, jangan ditakut-takutin. Udah berwasiat belum? Ini kelihatannya udah nggak lama lagi nih. Ini bukan mengunjungi orang sakit, doain orang biar cepet. Ya. Kalau datang orang sakit, kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Fa inna maradul mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafarah. Bahwa sakitnya seorang mukmin itu Allah menjadikan baginya kafarah. Allah menghapuskan dosanya dan faktor yang menarik ridho Allah. Bukan hanya dihapus nih dosa kita, tapi kita punya kesempatan besar untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, lagi-lagi tadi, Pak, sabar. Udah dirawat nih, udah diopnam gitu ya, udah selang di mana-mana lah gitu ya. Ya Allah, aku terima semua ketentuan. Karena gini sederhananya, kalau kita ngeluh emang sakitnya sembuh. Kita marah-marah nih, apa sembuh sakitnya? Kan enggak. Kita nangis, kita apa lagi? Cari ini gara yang salah nih, gara-gara kamu nih saya jadi begini. Emang sembuh kan? Enggak juga. Nah, makanya daripada kita ngeluh, mendingan terima dengan ketentuan Allah. Nah, itu dengan kita terima ketentuan Allah, punya potensi besar Allah ridho dengan kita. Nah, bukankah surga itu salah satu pintu masuknya yang paling cepat adalah kita mendapatkan ridho dari Allah. Ridho dari Allah tidak butuh banyak, Pak, satu saja. Sudah selesai urusan kita. Maka ketika Allah ridho dengan kita, karena kita menerima semua ketetapannya, Allah kasih sakit ya kita bilang alhamdulillah atau inna lillah, gitu ya. Sehingga sakitnya kita itu tidak membuat kita kufur. Coba kita buka kisah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu sakit gara-gara apa, Pak? Hasadnya iblis, hasadnya setan sama Nabi Ayyub. Apa kata setan? Iblis apa bilang? Ya Allah, ya pantaslah Nabi Ayyub itu taat ibadah. Istri banyak, cantik-cantik. Punya anak banyak, punya harta banyak, punya kekuasaan tinggi. Kurang apa coba?
Maka pantas kalau dia taat denganmu ya Allah. Kata Allah, kalau kamu ragu, coba aja uji. Kata Allah tuh ke iblis. Wah, diujilah sama iblis. Dalam satu waktu anak beliau meninggal semuanya. Dalam satu waktu harta beliau habis semuanya. Sampai akhirnya apa? Allah uji dengan penyakit kulit. Itu pun iblisnya minta. Coba saya uji dia dengan sakit gitu. Ketika anaknya meninggal, kata Allah ke iblis, coba lihat tuh, apa berkurang dia ibadahnya kepadaku? Enggak berkurang tuh. Malahan ucapan Nabi Ayub apa? Ya sudah, kalau memang anak saya meninggal, dia itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya gimana Pak tuh? Kalimat tarjih itu. Kalimat istirja tadi itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan punya Allah. Kalau Allah ngambil, ya suka-suka Allah. Nah, bahasa sederhananya gitu. Ya. Ini kan punya Allah. Allah ambil, ya sudah, suka-suka Allah. Kenapa saya harus marah? Diambil harta. Ini punya Allah juga. Ambil aja. Tidak ada beban gitu. Taat beliau malah konsisten, tetap konsisten, nggak berkurang. Nah, sampai akhirnya nanti apa? Semakin sakitnya tambah parah, diusir dari kampungnya, pindah ya, istrinya minta pisah semua, tinggal satu istri lagi, yang istri yang taat sama beliau. Sampai akhirnya apa? Seluruh tubuhnya hampir digerogotin oleh ulat gitu ya, kecuali lisan. Lisannya, karena kalau lisan itu digerogotin udah nggak bisa zikir lagi. Disitulah Nabi Ayub minta kesembuhan. Kata Allah, datang kamu ke sumur itu mandi. Sekali mandi langsung seperti semula, Pak. Yang 16 tahun atau ada yang menyebutkan 16, ada yang menyebutkan 60 tahun beliau sakit, tidak ada sedikit pun berkurang ketaatannya. Ya. Fa'inal marad fa'inna maradal mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kaffarah wa musta'taban, ya, dan juga mudah mendapatkan ridho Allah. Wa inna maradal fajir kal ba'ir. Nah, namun jika orang yang kafir menderita sakit, nah ini perbedaannya Pak. Tapi kalau orang kafir itu gimana? Kalau dia sakit, maka ia seperti unta yang diikat oleh pemiliknya. Lalu mereka mengiringnya. Dia tidak tahu mengapa diikat dan mengapa digiring. Ya, mereka tidak paham, nggak ngerti. Kalau sakit ya bagi mereka ya cari karena urusan dunia gitu. Karena mikirnya karena hanya sebatas pola makan. Kalau tidak sembuh ya mungkin obatnya tidak bagus. Macam-macam. Bagi kita kan obat itu bukan utama, tapi ikhtiarnya wajib. Karena coba Pak, kita sakit sama misalkan pusing, minum obat sama, tentu tidak sembuh bareng. Belum tentu. Ada satu sembuh dengan obat ini, ada satu sembuh dengan obat ini. Ya. Karena yang maha menyembuhkan itu Allah. Allahumma ya syafiyal amrud ishfi mardona. Allah yang maha menyembuhkan. Adapun obat-obat itu hanya sebatas perantara, bukan hakikatnya dari situ. Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la yuzalul bala bil mu'min wal mu'minah. Musibah akan senantiasa menimpa orang beriman. Nah, kita perlu memahami Pak. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya diuji. Maka jangan berpikiran bahwa kenapa saya banyak masalah di dunia, kenapa saya banyak ujian. Ya memang ini tempatnya. Tidak perlu nanya gitu ya, tidak perlu kita komplain. Kalau nggak mau diuji lagi, ada kampungnya namanya akhirat. Syaratnya mati. Ya, kalau nggak mau diuji lagi, ya mati. Ya, tapi masalahnya kan mati juga belum menyelesaikan masalah kan?
Datang malaikat mungkar nangkir lagi nanyain. Kalau ndak beres di urusan dunia, masalah juga nanti di akhirat. Nah, makanya semusibah-musibahnya dunia paling-paling hanya 60 tahun, Pak. Maksudnya kitanya yang meninggal udah selesai kan? Semusibah-musibahnya dunia gitu. Tapi kan insya Allah lah, nggak ada lah ya seumur hidup musibah terus kan, insya Allah enggak. Karena hidup tuh berputar, ada kalanya sedih, ada kalanya senang, ada kalanya bahagia, ada kalanya datang musibah. Berputar aja, ya kondisinya bolak-balik. Semua merasakan pahit, pernah merasakan pahit, pernah merasakan manis. Tidak ada orang yang manis terus. Walaupun terlihat sama kita, mungkin terlihat dia ini bapak, nenek, kakeknya itu udah memang orang kaya nih, tidak pernah ngerasain susah nih. Kan itu pendapat kita. Padahal yang ngerasain sendiri, masalahnya beda lagi. Mungkin iya secara finansial nggak ada masalah, tapi secara ketenangan, secara keharmonisan kan beda. Karena kekayaan tidak bisa membeli kasih sayang, tidak bisa membeli harmonis. Itu kan harus dibentuk gitu ya. Karena perilaku tumbuh. Kemudian baik pria maupun wanita pada tubuh, keluarga dan hartanya. Maka ujian itu akan datang pada tubuh kita, fisik kita yang sakit, sedih, atau keluarga. Ya, mungkin kita nggak diuji nih, anak kita yang diuji. Kalau kita sebagai kepala keluarga kan, kalau sakit sendiri ya udah biasa lah. Tapi kalau anak yang sakit, rasa-rasanya minta sama Allah, Pak, ya Allah, andai kata bisa dipindahin sakitnya, pindahin aja ke saya. Gitu Pak ya. Kalau udah anak yang sakit kita udah, ya Allah gitu ya, jangan anak saya gitu. Kadang-kadang minta begitu gitu ya. Tapi ya itulah ujian datang, kita nggak bisa ngehalangin, kepada siapa saja bisa datang. Atau harta, ya harta datang, kita ditipu orang gitu ya. Kita dihianatin kongsi, ternyata bawa kabur. Ya. Kerjasama bagi hasil, ternyata bagi untung, bagi rugi. Untungnya diambil dia semua. Kemudian sampai dia menua. Kapan itu selesai? Sampai kita bertemu dengan Allah. Itu baru udah selesai. Dalam keadaan tidak memiliki dosa. Nah, kalau udah dosa selesai, barulah di situ nanti ujian-ujian itu hilang. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, seorang badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apakah Ummu Mildam menyakitkanmu? Orang badui itu lalu bertanya, apa itu Ummu Mildam? Orang badui nanya gitu ya. Nabi menyampaikan ke badui, apakah Ummu Mildam itu menyakitkan kamu? Badui nanya, maksudnya Ummu Mildam apa ya Rasul? Kata Nabi, hurrun bainal jildi wal lahmi, panas di antara kulit dan daging. Kemudian dia menjawab, badui menjawab, enggak. Beliau lalu bertanya, fahal sodakta, apakah engkau pusing? Ya. Sudah gitu ya. Apakah kamu pusing? Kata Nabi. Kemudian dia menjawab, apa itu pusing? Kata badui tadi, pusing itu angin yang muncul di kepala lalu memukul urat-urat. Jadi pusing itu sebenarnya kan angin masuk ke kepala, Pak. Kalau angin masuk ke perut, masuk angin ya, kembung atau buang-buang air. Kalau udah masuk kepala anginnya, pusing. Makanya obat kita ngeluarin angin, namanya apa? Kerok. Kerok gitu ya, belakang, ambil bergaris-garis ya, bisa digambar-gambar. Makin merah, semakin seru yang ngerok. Yang dikerok yang nggak tahan. Ya, karena apa? Ngeluarin angin. Atau kalau kemarin bekam, ada namanya bekam kering, ya.
Tahu kemarin bekam basah semua Pak. Ada yang bekam? Enggak. Pak Jalil bekam? Bekam. Basah apa kering? Waduh, darah biru ke bawah. Ngeri ya kalau darah birunya ke bawah. Nah, kemudian kata Badui, kata Nabi, kalau kamu pusing enggak? Enggak, kata Nabi. Kemudian ketiga orang itu berdiri lalu bersabda, siapa yang ingin melihat penduduk neraka maka perhatikanlah orang ini. Nah, itu Pak. Kalau enggak pernah sakit gitu ya. Terus kalau enggak pernah demam, itu kan panas di antara kulit dan daging itu kan demam maksudnya. Kalau enggak pernah demam, enggak pernah pusing. Kata Nabi, kalau kalian ingin lihat penduduk neraka itu lihat tuh orangnya. Enggak pernah sakit, enggak pernah pusing. Maka kalau enggak pernah sakit, jangan seneng Pak. Nah, jangan-jangan Allah sedang uji kita. Sama kayak konsep gini Pak, al-istidraj. Apa namanya? Enggak pernah ibadah, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, tapi rizkinya enggak putus-putus. Ada kan begitu? Sholat enggak pernah kelihatan, tapi rumahnya mewah betul. Ya, ibadah enggak pernah kelihatan, tapi tiap tahun ganti kendaraan. Nikmat betul dia. Nah, itu namanya apa? Al-istidraj. Apa istidraj itu? Saking Allah udah enggak peduli, ya udah nggak peduli lagi nih Allah, terserah dia deh. Tapi nikmat dikasih terus nih, dan itu lebih mengerikan Pak daripada dikasih ujian. Kenapa? Karena orang yang sudah diloskan oleh Allah, tidak pernah ditegur, tidak pernah dikasih musibah, itu nanti ketika diambil habis sehabis-habisnya. Kalau orang yang disayang Allah pas salah ditegur, tegurnya mungkin bisa dengan sakit, bisa ditegur dengan orang dari lisan orang lain yang ngingetin kita. Tiba-tiba ada orang aja datang gitu ya nasihatin kita, kenal juga enggak, ya mungkin itu Allah yang gerakin. Pernah Pak ketemu orang nggak kenal nih kita, tahu-tahu nasihatin kita, udah dengerin tuh Pak, jangan disuruh gila ya. Jangan. Selama omongannya kebaikan gitu, dinasihati, udah denger. Jangan-jangan Allah lagi menggiring orang tersebut untuk datang ke kita untuk nasihatin kita. Nggak pernah tahu kita, bisa jadi orang lebih tua dari kita, bisa jadi seumuran, atau bisa jadi anak kecil. Ya, kadang kan ada anak kecil seakan-akan ngomongnya ngasal gitu. Pantesan batuk terus, orang ngerokok terus. Kadang anak-anak ya dia asal ngomong aja. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih petunjuk karena omongan tersebut dia tersentuh Pak. Diajak sholat nggak pernah mau, disuruh sama istri ke masjid nggak pernah mau. Tiba-tiba anaknya ajak, ya yuk sholat ke masjid. Luluh Pak itu ya. Egonya langsung turun gitu. Kenapa? Yang ngajak anaknya. Mestinya orang tuanya yang mencontohkan, ini malah anaknya. Nah, kita makanya tidak pernah tahu Pak, nasihat itu bisa keluar dari mulut siapa saja. Kalau kita buka biografi Harun ar-Rasyid, beliau dinasihati oleh siapa Pak? Majnun, orang gila. Semua orang tahu ini orang gila nih. Nah, orang gila inilah yang nasihatin Harun ar-Rasyid. Ya, apa kata Harun ar-Rasyid? Lihat ada orang gila gitu ya, nangis depan kuburan. Ngapain kau tangis sih itu? Yang kurang kerjaan gitu ya. Disamperin sama orang gilanya. Ya. Mestinya kamu yang kurang kerjaan. Ngapain kamu ngurus tuh banyak-banyak harta? Tidak ada satupun yang kamu bawa mati. Siapa yang gila? Saya apa kamu? Gitu. Ya. Harun ar-Rasyid pernah dinasihatin oleh orang gila. Tapi ini kalimatnya kalimat baik ya buat Harun ar-Rasyid. Kemudian ya, kembali bahwa
datangnya sakit bukti Allah sayang kita, datangnya musibah bukti Allah perhatian sama kita, datangnya sesuatu yang tidak mengenakan bukti Allah masih mengharapkan kita menjadi baik. Itu Pak. Ya, makanya kalau kita pernah berdoa terus doa kita belum dikabulkan, ada satu kalimat Pak dalam riwayat disebutkan begini, berarti Allah masih rindu dengan suara kita. Allah masih rindu melihat kita ngangkat kedua tangan terus minta dengan dia. Gitu Pak. Kalau ada doa kita belum dikabulkan, husnuzon kita apa? Allah masih rindu sama kita. Karena biasanya kalau sudah dikabulin gimana Pak? Masih ngangkat tangan minta doa lagi? Ada, tapi mayoritas kita kalau udah tercapai hajat, ya udah, nggak lanjut lagi doanya, nggak lanjut lagi tahajudnya, nggak lanjut lagi sujudnya, nggak lanjut lagi puasanya. Kenapa? Yang dia mau udah tercapai. Ini kayak sekarang ya, anak-anak lagi tes kuliah gitu ya, tes masuk gitu. Itu kan belajar, tahajud, zikir gitu ya. Pas udah lulus, lanjut nggak tuh? Mayoritas, ya udah, ntar lagi kapan? Waktu mau sidang skripsi. Ntar lagi kapan? Pas mau ujian-ujian gitu ya. Kemudian 2 menit. Kita masuk satu lagi, bab mengunjungi di tengah malam. Nah, gimana hukumnya datang ziarah tengah malam gitu ya? Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasul SAW bersabda, jika seorang mukmin mengeluh karena sakit maka Allah akan membersihkan dosanya seperti peniup besi yang membersihkan karat besi. Nabi memberi perumpamaan dosa itu seperti karat yang nempel di besi. Cara hilangin karatnya gimana Pak? Dibakar kan? Dibakar terus ditempa gitu ya. Baru bersih tuh karatnya. Bersih seperti apa? Hilanglah. Dia seperti semula lagi. Makanya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang tertimpa sakit atau perih kecuali akan menjadi kafarah, penembus bagi dosanya, sampai pada duri yang menyakitkannya atau musibah. Sampai kesusupan aja itu Pak, Allah hapusin dosa. Tapi jangan disengaja ya, masuk keluar. Nggak ya memang ya kita lagi megang kayu itu apa, lagi bersihin apa tahu-tahu kena duri gitu ya, lagi jalan kena duri. Jangan serapah Pak, kadang siapa ini yang naruh nebar paku di sini, ya udah kita yang kena, udah cabut terus buang supaya nggak ada orang lain yang terkena. Baik, demikian dulu untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya pada bab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.